Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Nah, kali ini saya masih akan melanjutkan cerita tentang rawa iblis. Jadi sesudah kepulangan Clara ke rumahnya, apakah ada sesuatu yang lain? Oke, simak ceritanya sampai habis. Terus jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai ke ceritanya. Lina masuk ke kamar milik anak perempuannya. Ia membawa serta perlengkapan dan obat-obatan. "Sini sayang, Mama mau obatin luka kamu dulu," pinta Lina. Kemudian ia menyuruh Clara untuk duduk di atas ranjang. Clara duduk, namun dia diam, tak ada suara. Lina dengan sabar mengobati beberapa luka memar di tubuh anaknya itu. Anehnya, Clara seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan ia tak bergeming dan tetap diam. Lina mengerutkan dahi dan menatap ke arah anaknya, yang tak memberikan respon dan tak berucap apapun. "Sayang, nanti malam Mama masakin rendang sapi kesukaan kamu ya. Kamu pasti lapar," ujarnya kepada Clara, mencoba mengajaknya berbicara. Namun Clara hanya mengangguk dan tetap diam. Lina pun akhirnya pergi meninggalkan anaknya agar bisa beristirahat, karena terlihat Clara seperti kelelahan. Saat malam hari di meja makan, terlihat pembantu rumah tangga mereka yang biasa dipanggil Bok Darmi sudah menyiapkan beberapa masakan yang lezat di atas meja. Clara dan kedua orang tuanya duduk sembari menikmati hidangan di atas meja itu. "Ayo, dimakan. Ini rendang kesukaanmu loh," ujar Lina, seraya menyendoki daging berlemak dari dalam mangkok. Kemudian ia menaruhnya di piring milik Clara. Clara melihat daging yang dilapisi rempah-rempah berwarna kecoklatan itu. Entah mengapa ia malah merasa mual dan tak ingin memakannya. Ia menggelengkan kepala, tanda tak menyukai makanan tersebut. "Kenapa sayang? Kamu nggak suka ya?" Clara malah melirik seekor anjing milik ibunya yang juga sedang makan di samping meja tersebut. Anjing itu nampak menggerogoti daging merah yang diberikan Bok Darmi kepadanya. "Clara, apa kamu masih sakit?" Pertanyaan ayahnya membujarkan lamunan Clara. Ia menoleh ke arah suara tersebut. "Aku nggak mau makan," ucap Clara dan langsung pergi masuk ke kamarnya kembali. "Pah, itu kenapa Clara kok kelihatannya aneh ya?" ucap Lina. "Mungkin dia cuma lelah, Mah," sahut Burhan seraya meneruskan makan. "Bo, tolong nanti sisain makanan buat Clara ya," perintahnya. "Iya, Nyak," sahut Bo Darmi. Saat malam hari, Clara menyelinap keluar dari kamarnya. Bo Darmi terbangun di tengah malam dan ingin ke kamar mandi. Ia melangkah melewati dapur yang memang bersebelahan dengan kamar mandi di rumah tersebut. Matanya masih sedikit mengantuk, namun harus dikejutkan dengan lampu dapur yang menyala. "Loh, siapa yang ada di dapur?" Wanita yang menjadi pembantu rumah tangga sejak Clara masih kecil itu berjalan mendekati dan melihat seseorang duduk di depan pintu kulkas yang terbuka. Saat makin dekat dan ingin melihat siapa orang itu, ia terkejut karena melihat Clara yang sedang makan daging segar dan yang masih mentah. "Non, apa-apaan ini? Lepasin, Non!" teriak Bu Darmi sembari merampas daging yang tinggal separuh itu dari tangan Clara. Clara menatap ke arah Darmi dengan tatapan yang tajam. Darah segar dari daging mentah yang baru saja ia makan telah berceceran di bibir dan bajunya. Bu Darmi langsung mengantar Clara untuk masuk ke kamarnya kembali. Keesokan harinya, Bu Darmi menceritakan kejadian semalam kepada orang tuanya Clara.
Lina terkejut dan segera memanggil dokter pribadi untuk memeriksa keadaan Clara. Sesampainya dokter itu di rumah Clara, langsung beliau memeriksa keadaan Clara. Suhu tubuhnya normal, mungkin perubahan makan saja yang masalah. Nyonya nggak perlu khawatir, saya akan memberikan resep obat untuk Nana Clara, ujar pria berjas putih yang dikenal sebagai dokter pribadi di rumah tersebut. Terima kasih dok. Bo, tolong antar dokter Herman sampai ke depan ya. Iya Nyak, mari dok, ujar Bo Darmi sembari mempersilakan dokter tersebut untuk meninggalkan ruangan. Lina mendekati anaknya yang terbaring di atas ranjang. Ia bingung sebenarnya apa yang tengah terjadi pada Clara. Sehari setelah mereka pulang, Afgan dan Mawar kembali ke kampus. Sedangkan Pino dan Clara masih harus dirawat karena kondisi mereka masih kurang baik. Niat Afgan ingin mengajak teman-temannya untuk menengok keadaan Clara yang sedari pulang tidak pernah membalas pesan yang dikirim oleh Afgan. Lusa, kita jenguk Clara yuk. Aku penasaran dengan keadaannya sekarang. Ku mau Afgan. Tapi jangan lama-lama ya. Ayahnya Clara galak banget, cibir Mawar dan diangguki oleh Afgan. Di rumah Clara, Lina sudah menunggu kedatangan suaminya yang biasa pulang dari kantor. Saat melihat mobil Burhan sudah terparkir di garasi, ia buru-buru menemui pria tersebut dan menceritakan kejadian hari ini. Apa benar itu? Burhan tak percaya dengan pernyataan istrinya tersebut. Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Mama khawatir dengan keadaan Clara yang sekarang, ucap Lina. Mama tenang dulu aja. Kita lihat bagaimana sampai besok keadaannya. Sekarang Papa juga akan menyuruh Rendra untuk pulang sementara, ujarnya seraya menepuk bahu sang istri agar perasaannya lebih tenang. Malam hari seperti biasanya, Clara keluar dari kamar. Ia berjalan menuju dapur, kemudian membuka kulkas 2 pintu yang ada di sana. Matanya tak menemukan apapun yang bisa dimakan. Geram, ia mengacak-ngacak seisi kulkas mencari sesuatu untuk mengganjal perutnya. Anjing peliharaan di rumah tersebut terus saja menggonggong. Terdengar bising. Clara menatap ke arah hewan berbulu tersebut sembari melotot. Sepertinya Clara menemukan santapan yang lezat. Matanya mulai binar kembali. Di kamar, Burhan ikut gelisah setelah mendengar pernyataan istrinya tadi sore. Jika dipikir-pikir, memang sifat Clara sekarang tidak seperti biasanya. Burhan memutuskan untuk keluar dari kamar. Niatnya mengecek keadaan sang anak. Namun ia tak melihat Clara di kamar tersebut. Burhan segera turun ke lantai bawah guna mencari keberadaan anak perempuannya itu. Namun ia langsung tercengang begitu melihat Clara sedang memakan anjing peliharaannya di rumah tersebut. Clara, apa-apaan kamu? Burhan sampai ingin muntah karena melihat daging anjing yang berceceran di sekitar lantai. Lina dan Bo Darmi ikut terbangun karena kegaduhan tersebut. Para wanita itu langsung mual-mual melihat usus anjing yang sudah terjuntai keluar. Akhirnya, malam itu Clara harus dikunci di kamarnya dan tidak boleh keluar sama sekali. Lina sangat sedih melihat kelakuan anaknya itu. Pak, apa dengan Clara? Apa yang terjadi padanya? Isak Lina. Papa juga heran, Ma. Kenapa anak kita menjadi seperti itu? Sahut Burhan ikut merasa cemas. Keesokan harinya, Afgan menelepon ke rumah Clara dan bertanya kepada ibunya tentang keadaan temannya itu. Lina tak bisa menjelaskan semuanya di telepon. Lalu ia menyuruh Afgan dan beserta teman-temannya untuk datang saja. Kebetulan, Lina juga ingin bertanya sesuatu kepada mereka semua. Di kamar, Clara mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Beberapa memar biru mulai bermunculan di kulit putih wanita tersebut. Ia mulai menggaruk-garuk badannya hingga mengeluarkan darah.
Akan tetapi bukan yang sakit yang ia rasakan. Clara malah tersenyum puas karena melihat sekujur badannya terluka. Lina yang saat itu ingin menengok Clara, terkejut melihat perlakuan anaknya itu. "Berhenti Clara, jangan seperti ini," ucap Lina. "Apa yang kamu lakukan? Jangan sakitin dirimu sendiri." Lina pun bingung harus berbuat apa. Akhirnya Lina memutuskan untuk mengikat tangan Clara agar dia tak melukai dirinya sendiri. Entah apa yang harus dilakukan Lina untuk membuat anaknya kembali seperti dulu. Ia merasa Clara yang sekarang bukanlah anaknya. Di tempat lain, di dalam mobil, terlihat Afgan bersama kedua temannya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Clara. Ada sedikit ketakutan dan rasa penasaran di hati Afgan. Karena saat menelpon dengan Lina, wanita beranak itu kelihatan sangat cemas. Afgan berpikir kalau keadaan Clara semakin memburuk. "Gan, kamu yakin mau cerita tentang semua yang kita alami di hutan itu? Kan kamu tahu sendiri ayahnya Clara seperti apa. Bisa-bisa kita malah dapat masalah loh nantinya." Gerutu Pino merasa ragu. "Aku gak tenang kalau terus bohong terus sama mereka, Pin," ucap Afgan. Udah, kok malah bertengkar? Kita lihat dulu gimana keadaan Clara, baru nanti kita ambil kesimpulan aja, ucap Mawar coba menengahi kedua temannya itu. Sesampainya di rumah milik Clara, mereka sudah disambut oleh Bodarmi yang langsung mempersilahkan mereka masuk, karena Lina sudah menunggu sedari tadi. "Assalamualaikum Tante," sapa mereka semua. "Waalaikumsalam, ayo duduk," pinta Lina kemudian ikut duduk bersama mereka. "Gimana keadaan Clara Tante? Apa sudah baikan?" tanya Mawar. Lina tanpa menghela nafas, enggan berbicara, tapi juga ia tak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya. "Tak apa yang terjadi pada Clara, makin hari kondisinya makin buruk," saut Lina seraya murung. "Kenapa bisa seperti itu Tante?" tanya Afgan dengan wajah cemas. Lina lalu menceritakan tentang kejadian 2 hari yang lalu, tentang kelakuan Clara yang aneh. Afgan dan kedua temannya sangat terkejut. Bagaimana mungkin Clara bisa berubah drastis seperti itu? Afgan meminta izin untuk bertemu dengan Clara. Lina pun mengizinkannya. Afgan tengah membuka gagang pintu yang tak terkunci. Saat dibuka, bau busuk mulai tercium ke hidungnya. Mawar dan Pino pun merasakan juga. Terlihat seorang wanita duduk di atas ranjang. Kedua tangannya diikat agar dia tak bisa kemana-mana. "Astagfirullah," seru Mawar saat melihat keadaan temannya itu. Clara menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. Matanya melotot. Tiba-tiba, ia mulai meraung-raung layaknya singa. "Ada apa ini? Kenapa Clara jadi bersikap seperti ini?" ucap Mawar. Afgan mencoba mendekati Clara yang sedang meronta-ronta itu. "Clara, ini aku. Apa kamu gak mengenalku?" Afgan berusaha mendekat, tapi Clara malah ingin menendang tubuh Afgan. Beruntung pria itu bisa menghindarinya. Pergi kalian semua, pergi!" teriak Clara melengkingkan suasana, membuat Lina langsung masuk ke ruangan itu. "Clara, tenang, Mama di sini," ujar wanita itu seraya memeluk tubuh sang anak. Clara kembali tenang setelah diberi suntikan penenang yang diberikan oleh dokter pribadinya Lina. Akhirnya Afgan dan kedua temannya keluar dari kamar itu. Afgan masih menatap wanita yang dipeluk oleh Lina. Kenapa perasaannya begitu aneh? Ia merasakan wanita yang sedang bersamanya sekarang bukanlah Clara. Mereka pun kembali duduk bersama di ruang tamu, seakan tak percaya dengan keadaan Clara sekarang. Lina lalu bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi pada hari itu. Mau tak mau, Afgan pun menceritakan. Setelah mendengar cerita dari Afgan, Lina tampak terkejut dan juga bingung bagaimana harus bersikap. "Apa sebaiknya kita panggil Ustadz aja Tante?" usul Afgan tiba-tiba.
Suamiku tidak akan mau. Ia tak pernah percaya dengan semua tahayul seperti itu, bantah Lina. Semoga keadaan Clara menjadi lebih baik, Tante. Kita semua ikut prihatin, ujar Mawar ikut menenangkan Lina yang berwajah cemas. Lina pun mengangguk tanda mengiyakan pernyataan Mawar. Tak lama dari itu, mereka pun undur pamit. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Clara. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Tak lama dari itu, sebuah mobil berwarna biru terparkir di garasi rumah besar tersebut. Lalu keluar seorang pria berkacamata. Ada seorang wanita serta anak gadis berumur 5 tahun. Assalamualaikum, sapa mereka semua. Waalaikumsalam, saut Lina dari dalam rumah yang kemudian membuka pintu. Mah, ujar Renda yang langsung memeluk ibunya tersebut. Lina terharu. Karena sudah lama ia tak bertemu dengan anak pertamanya itu. Sejak menikah, Rendra harus pindah keluar kota karena tuntutan pekerjaan. Lina menyuruh anak dan menantunya untuk masuk ke rumah. Renda duduk di sofa bersama Ayu sang istri, yang terlihat sedang memangku anaknya. Duh, cantik banget ini Zaskia, yang dulu selalu Oma gendong ya, ujar Lina seraya mencubit pipi gadis kecil tersebut. Ih, Oma, sakit tahu, bantah gadis kecil itu sembari meruncingkan bibirnya. Pernyataan Zaskia itu malah justru membuat mereka semua tertawa. Lina menyuruh Rendra dan juga Ayu untuk beristirahat sejenak sebelum waktunya makan malam. Saat makan malam tiba, semua sudah berkumpul di sana kecuali Clara yang tak terlihat dimanapun. Kenapa Clara nggak ikut makan, Mah? Tanya Rendra bingung. Hingga membuat kedua orang tuanya tersebut langsung berpandangan. Oh, Clara masih kurang enak badan. Biar Bok Darmi yang mengantar makanan untuknya, saut Lina. Bagaimana tentang pekerjaanmu sekarang, Dra? Apa dengar kamu dipromosikan? Tanya Burhan mengalihkan pembicaraan mereka. Iya, Pak. Makanya ini masih masa liburan. Akhirnya punya kesempatan untuk tinggal di sini lebih lama, saut Rendra dengan senyum lebar. Setelah acara makan malam tersebut, Ayu terlihat membawa beberapa piring kotor ke dalam dapur. Niatnya ingin membantu Bok Darmi untuk mencuci piring-piring tersebut. Nah, jangan bawa berat-berat. Sini, kasih ibu, kan udah ngandung lagi sekarang, ujar Lina memperingatkan menantunya itu. Ini gak berat kok, Bu, bantah Ayu sembari tersenyum. Udah, taruh aja di situ, biar Bok Darmi yang mengurus piring kotor itu. Kamu ikut ibu makan buah aja, ya? Pinta Lina, lalu menarik tangan menantunya agar meninggalkan dapur. Lina memang sudah tahu bahwa menantunya itu sedang mengandung 2 bulan. Makanya ia tidak memperbolehkan Ayu untuk melakukan aktivitas yang berat. Di kamar lain, Rendra dan Burhan tengah mendatangi Clara yang masih duduk diam di atas ranjang. Rendra sangat terkejut ketika melihat keadaan adik perempuannya itu diperlakukan seperti itu. Papa, kok apa-apaan sih mengikat Clara seperti ini? Ucap Rendra tak terima dan segera melepaskan ikatan di tangan Clara. Ia mencobai melukai dirinya sendiri, Dra. Papa sangat khawatir, bantah Burhan. Kakak, Clara tersenyum menatap pria yang berada di hadapannya sekarang. Tak berapa lama kemudian, ia pun menangis terisak-isak. Rendra langsung memeluk tubuh Clara yang masih sangat berantakan tersebut. Kakak udah di sini, sayang. Kamu jangan nangis lagi ya, pinta Rendra seraya mengelus rambut adiknya tersebut. Rendra membawakan semangkok bubur dicampur daging lalu menyuapi Clara. Tetapi wanita itu ingin memakannya sendiri. Ia malah menghabiskan semangkok bubur itu tanpa tersisa. Bisakah aku makan lagi? Aku sangat lapar, pinta Clara dengan manja. Baiklah, kakak akan ngambilin untukmu, saut Rendra seraya tersenyum kepada adiknya tersebut. Burhan pun ikut lega, karena akhirnya Clara mau makan juga. Senyum di wajah wanita cantik itu pun kembali seperti dulu. Namun masih terlihat pucat di wajahnya. Kini sejak kepulangan Rendra di rumah itu, kondisi Clara makin hari makin membaik. Ia sudah bisa makan seperti biasa.
Lina pun ikut merasa bahagia. Lenyap sudah kekhawatiran mereka selama ini. Di dalam kamar, Clara sedang bermain boneka bersama Zaskia. Gadis cilik itu memang sedari dulu sudah akrab dengan Clara. "Kakak sayang banget loh sama kamu. Kia mau nggak dengerin semua perkataan kakak? Nanti dapat hadiah coklat loh," rayu Clara kepada keponakannya yang masih sibuk menyisir rambut boneka itu. Mau. Apa yang kakak bilang aku turutin," sahut gadis itu dengan semangat. "Ini coklat buat Kia. Jangan kasih tahu mama kamu ya. Antar kena marah," perintah Clara sembari menyodorkan sebatang coklat. Kia mengangguk, lalu memeluk tubuh Clara dengan erat sembari mengucapkan terima kasih. Clara mengelus rambut keponakannya itu seraya tersenyum jahat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Ayu terbangun di tengah malam. Ia merasa haus dan keluar kamar untuk mengambil segelas air di dapur. Sekelebat bayangan baru saja melintas di ruangan tamu. Ayu merasakannya. Ia pun melihat sekeliling, namun tak ada siapapun. Saat berbalik, ia dikejutkan oleh Clara yang sudah berdiri tepat di hadapannya sembari membawa pisau di tangannya. "Clara, kamu mau ngapain?" tanya Ayu dengan kaget. "Kamu harus mati," ucap Clara dan langsung menyergap tubuh Ayu, kemudian menusuk perut wanita yang sedang hamil itu beberapa kali. Tidak," pekik Ayu dan bangun dari tidurnya. Mah, ada apa? Kenapa teriak-teriak?" tanya Rendra yang ikut bangun karena teriakan sang istri. Napas Ayu terengah-engah. Ia melihat sekeliling. Ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Ia pun enggan menceritakan pada suaminya perihal mimpinya tadi. Mama cuma mimpi buruk, Pak," ujar Ayu mencoba menenangkan suasana. "Oh, cuma mimpi. Ya udah, Mama istirahat lagi aja. Papa mau sholat dulu," ujar Rendra beranjak dari tempat tidurnya. Hari itu Clara sudah mau masuk kuliah lagi. Teman-temannya senang melihat keadaan wanita cantik tersebut. Mawar melihat Clara sedang sibuk merapikan buku-buku. Ia langsung datang kemudian memeluk tubuh Clara yang seperti biasa ia lakukan. "Clara, akhirnya kamu kembali. Aku senang banget loh," ujar Mawar sembari mengeratkan pelukannya. Clara segera mengepaskan tangan Mawar, kemudian membentaknya. "Kamu jangan dekat-dekat sama aku," bentaknya dan membuat beberapa siswa lain melongo. Pino yang melihat kejadian barusan segera datang dan memisahkan mereka berdua. Ra, main bentak gitu. Mawar itu teman kamu loh," ucap Pino membela Mawar. "Aku gak sudi semanan sama kalian semua," ucap Clara dan pergi dari ruangan tersebut. Afgan yang masih berada di ujung pintu langsung menghentikan langkah wanita tersebut. "Clara, bisa kita bicara sebentar?" pinta Afgan. "Gak usah pegang-pegang. Emangnya kamu mau bicara apa sih?" "Ikut aku." Afgan membawa Clara ke belakang kampus. Sedangkan Pino menenangkan Mawar yang terlihat sangat sedih. Ia tak menyangka bahwa Clara bisa membentaknya seperti itu. "Pin, kenapa Clara berubah kayak gitu? Aku merasa wanita itu bukan Clara yang kukenal, Pin," ucap Mawar. Di sisi lain, Clara menghentikan langkahnya dan berjalan lagi. "Mau ngomong apa? Aku capek jalan," bentaknya dan membuat Afgan berhenti. "Kenapa semenjak kita pulang dari hutan itu sifatmu berubah drastis? Kamu seperti bukan Clara yang aku kenal," ucap Afgan. "Apa urusannya sama kamu? Gak usah ikut campur. Kalau kamu gak ingin celaka," ancam Clara dengan mata yang melotot. Setelah mengeluarkan ancaman itu, Clara langsung pergi dan meninggalkan Afgan yang masih terpaku di sana. Pria itu bingung apa yang sebenarnya terjadi pada teman wanitanya itu. Bahkan getaran cinta yang dulu bersemi indah di dalam dadanya mulai berangsur pudar. Sesampainya di rumah, Mawar duduk di atas ranjang dan meletakkan tas rangselnya. Wanita itu masih bingung dengan sikap Clara yang makin hari makin aneh saja. Selama ia mengenal Clara, belum pernah temannya itu membentaknya sangat keras seperti yang ia alami tadi pagi. "Prak!"
Suara benda keras dari luar kamar membuat Clara terkejut. Ia bergegas melangkah keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Meong! Terlihat kucing berwarna kecoklatan itu menatap ke arah Mawar. Bel, nakal ya. Kalau sampai mama tahu kamu mecahin vas bunga, nanti gak akan dikasih makan loh, gerutunya pada hewan berbulu itu. Mawar segera membersihkan vas bunga yang berserakan di lantai. Saat ia menunduk, sebuah kepala yang berlumuran darah menatapnya dari bawah meja. Sontak, ia langsung terkejut, lalu segera berlari ke arah kamar kembali dan langsung bersembunyi. Mawar langsung mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Sesaat kemudian, pintu kamarnya digedor beberapa kali, makin keras dan keras. Sesekali gagang pintu itu pun digoyang-goyang, seolah-olah ada orang yang sedang memaksa untuk masuk. Mawar menutup telinganya, tak ingin mendengar suara yang berisik itu. Keringatnya mulai bercucuran karena rasa takut. Mawar, apa kamu di kamar, nak? Ini mama sudah pulang. Buka pintunya, nak. Teriak seorang wanita yang ternyata ibunya Mawar. Mama, ucap Mawar dan segera membuka pintu. Kemudian, ibunya sudah berdiri di sana. Langsung saja ia memeluk tubuh wanita tersebut sembari menangis. Loh, kenapa nangis gini? Ada apa? Teriak, ucap wanita bernama Wulan itu. Karena bingung, anaknya tiba-tiba langsung menangis. Lalu Mawar pun menceritakan apa yang dia lihat barusan. Tetapi ibunya mengatakan, mungkin itu hanya perasaan atau halusinasi Mawar saja. Ibunya berbicara agar Mawar tidak memikirkan hal itu lagi dan mencoba menenangkan anaknya. Di tempat lain, Afgan baru saja menunaikan sholat Isya. Pria itu memang hidup sendiri karena orang tuanya tinggal di luar negeri. Setelah itu, Afgan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malamnya. Mendadak, sebuah bayangan baru saja melewati ruang tamu yang bersebelahan dengan dapur. Siapa? Gumam pria itu lalu mematikan kompornya. Afgan melihat sekeliling. Ia tak melihat siapapun. Ia pun kembali ke dapur untuk mengambil nasi goreng yang sudah ia siapkan. Afgan duduk di depan TV sambil menikmati makan malamnya. Saat sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba saja ada tetesan air berwarna merah jatuh ke atas nasi yang hendak ia makan. Afgan langsung mendongakkan kepalanya ke atas langit-langit rumahnya. Dan ia langsung kaget karena ada sesosok wanita sudah bergelantungan dengan rambut yang panjang. Astagfirullah, apa itu? Afgan berdiri dan menjauh dari sana. Sosok itu ikut terbang dan berdiri tepat di hadapan Afgan. Terlihat muka wanita itu yang penuh dengan darah. Kamu harus mati, ucap sosok itu dan langsung mencekik leher Afgan. Tidak. Afgan lalu terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, mimpi apa aku tadi? Gumamnya sambil berseraya menenangkan diri. Afgan segera beranjak dari atas ranjang dan langsung ke kamar mandi. Di tempat lain, Pino sudah selesai mandi, kemudian segera memakai kemeja. Pria itu berdiri di depan cermin seraya menyisir rambutnya. Mendadak, ia melihat sesosok wanita di belakang badannya. Lalu ia langsung berbalik. Namun sosok itu telah menghilang. Ia pun ingin keluar dari kamar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keran air dari kamar mandi yang mengagetkannya. Pino pun berjalan ke kamar mandi untuk mematikan keran air tersebut. Kok bisa nyala sendiri sih? Gumamnya seraya menutup pintu ruangan tersebut. Tetapi lagi-lagi keran air itu terbuka. Bulu kuduknya mulai berdenyut. Ia merasa tidak sendirian di ruangan itu. Perlahan ia membuka pintu dan ingin mematikan keran air itu lagi. Sambil matanya melihat ke sekeliling kamar mandi.
Gak ada apa-apa. Mungkin aku parno aja kali ya, ucap Pino. Saat ia menutup pintu kamarnya, sosok wanita dengan wajah yang menghitam memegangi pundaknya dengan tiba-tiba. Pino langsung berteriak. Ia lalu berlari dan bersembunyi di pintu dan tak ingin menatap wanita tersebut. Pino, ngapain sih kamu teriak-teriak? Bentak kakak perempuannya yang baru keluar dari kamar. Pino melihat wanita yang memegang bahunya tadi sudah menghilang. Lalu Pino memegang kakaknya dan langsung menariknya untuk turun ke lantai bawah. Apa-apaan sih kamu kayak anak kecil? Ucap kakaknya tersebut. Kakak, tadi kakak lihat ada wanita yang berdiri gak di belakangku? Ucapnya. Kamu masih ngimpi ya? Udah cepat sana sarapan, terus berangkat ke kampus. Ngaco kamu, ucap kakaknya tersebut. Pino masih bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. Jelas-jelas ia melihat wanita yang menyeramkan. Di kantin kampus, terlihatlah 3 orang yang sedang duduk melamun sembari mengaduk-aduk makanan di atas piring. Mereka bertiga sedang memikirkan sesuatu. Kalian merasa nggak kalau akhir ini kayak banyak hal yang aneh ya? Ucap Afgan membuka pembicaraan kepada kedua temannya. Kamu juga dihantuin, Gan? Ucap Pino, dan membuat beberapa orang itu menatap langsung ke arahnya. Shh, jangan keras-keras, pinta Mawar. Mereka bertiga menceritakan pengalaman yang mereka alami akhir-akhir ini. Mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena terus dihantui oleh bayang-bayang seorang wanita. Mereka penasaran, tapi tidak tahu siapa wanita tersebut. Sepertinya kita harus kembali deh ke hutan itu, usul Afgan. Gila kamu, hutan yang kita datangi dulu itu sarangnya iblis. Banyak banget setannya, kamu malah nyuruh kita ke sana. Mau cari mati ya? Ucap Pino menolak mentah-mentah. Sebenarnya aku juga penasaran dengan hutan itu, apalagi dengan wanita yang pernah kita temui dulu. Aku rasa ada sesuatu loh di sana, saut Mawar kembali berpikir. Aku juga berpikir seperti itu karena beberapa hari ini aku seperti terpanggil ke hutan itu. Seperti ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita di sana, ucap Afgan. Kalian berdua klop banget sih, tempat itu tempat setan. Jangan macem-macem lah ingin ke sana, ucap Pino menolak dengan kekeh. Mawar berusaha meyakinkan Pino bahwa setelah kepulangan mereka dari hutan itu, Clara menjadi aneh. Mawar dan Afgan yakin ada sesuatu di hutan tersebut. Itulah yang harus mereka cari tahu. Akhirnya karena terus didesak oleh kedua temannya itu, mau tidak mau Pino pun harus ikut. Mereka memutuskan akhir pekan ini akan kembali ke hutan itu dan membawa beberapa perlengkapan. Mereka juga harus siap melawan rasa ketakutan mereka sendiri. Di tempat lain, Clara sedang bermain dengan Zaskia di kamar. Sejak ia mulai baikan, Clara lebih dekat dengan gadis cilik itu. Bahkan Ayu tidak punya kesempatan untuk bermain dengan anak kesayangannya itu. Saat makan malam, terlihat Rendra sedang menyuapi Clara makan. Wanita itu begitu manja dengan kakaknya sendiri. Entah kenapa, Ayu malah merasa risih dengan sikapnya itu. Walaupun mereka kakak beradik, tetapi tidak harus seintim itu, bukan? Pikir Ayu. Bahkan Rendra begitu sayang kepada Clara dan lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya ketimbang dengan istrinya sendiri. Suatu hari di rumah Clara, suasana tampak sepi karena ia dan Rendra sedang pergi ke perusahaan untuk melihat di sana. Lina juga pergi arisan sedari pagi. Sedangkan Zaskia sedang asik bermain bersama Clara seperti biasa. Ayu tiba-tiba masuk ke kamar tersebut untuk mengantarkan buah kepada mereka berdua. Ya, mau ikut mama nggak ke pasar sayang? Tanya Ayu. Enggak mah, aku mau main aja, ucap gadis itu. Udah, ini jangan lupa dimakan ya, pinta Ayu lalu menaruh sepiring buah di atas meja. Ayu segera keluar dari kamar tersebut. Saat ia ingin turun dari tangga,
Tiba-tiba sebuah tangan mendorong tubuhnya hingga terguling ke tangga. Ayu langsung tersungkur ke lantai 1, dengan darah mulai keluar dari selangkangan wanita berbadan 2 itu. Tak berapa lama ambulans segera datang. Kemudian Ayu segera dilarikan ke rumah sakit. Semua keluarga pun sudah berkumpul di sana. Bagaimana Ayu bisa jatuh di tangga? Apa yang sebenarnya terjadi, Clara? Tanya Rendra mendesak sang adiknya tersebut. Aku benar-benar gak tahu, Kak. Aku sedang bermain sama Kia di kamar, ucapnya. Dokter akhirnya keluar dari ruangan UGD dan memberitahu kepada mereka semua. Dokter mengatakan bahwa bayi yang dikandung Ayu tak bisa diselamatkan karena benturan keras pada perutnya mengakibatkan keguguran. Rendra sangat terpukul dengan kabar tersebut. Baru saja ia bahagia ingin menyambut kedatangan anak keduanya itu, tetapi kenyataan pahit yang harus ia terima. Kamu yang sabar ya, Rendra. Jangan sedih. Kita harus nemuin Ayu sekarang. Tutur Lina mencoba melampaukan hati sang anak. Terlihat senyum jahat terlukis di bibir Clara saat mendengar kabar itu. Mereka mulai masuk ke ruangan tempat Clara dirawat. Lina mencoba menenangkan Ayu yang sedari tadi menangis. Maaf, Pak. Mama gak bisa jaga bayi kita. Maaf. Isak Ayu seraya berlinang air mata. Ini bukan salah Mama. Allah lebih sayang ke bayi kita. Udah, jangan sedih ya, ucap Rendra mencoba menenangkan sang istri. Di sisi lain, terlihat 3 orang baru saja keluar dari mobil. Mereka mengambil tas ransel kemudian menatap di pinggir jalan. Ada perasaan yang bercampur aduk di antara takut dan penasaran. Kita berdoa dulu sebelum masuk tempat ini, pinta Afgan kepada kedua temannya. Mereka bersama-sama berdoa, lalu memasuki lorong yang kala itu pernah mereka lewati. Tempat itu masih sangat menyeramkan seperti dulu. Sebelum mereka masuk lorong, Afgan sengaja mengikatkan tali kepada mereka bertiga, supaya mereka tidak terpencar satu sama lain. Tempat ini masih nyeramin kayak dulu ya, ucap Pino. Aku benci kabut ini, seperti ada sesuatu yang nunggu kita di dalam lorong sana, timpal Mawar. Pokoknya jangan lengah ya. Ada apa-apa langsung teriak aja, perintah Afgan. Mereka bertiga mulai berjalan memasuki lorong. Sama seperti dulu, hewan-hewan kecil masih terlihat berkeliaran di sana. Bau menyengat dari bangkai hewan-hewan yang sudah mati membusuk ikut menemani perjalanan mereka. Mendadak pundak Afgan dipegang oleh seseorang. Pin, kamu megang pundak aku ya? Ucap Afgan seraya meyakinkan. Bukan, tanganku lagi digandeng Mawar nih, saut Pino dari kejauhan. Afgan langsung tersentak dan langsung berbalik. Ia melihat sesosok tubuh tak berkepala sudah berdiri di belakangnya. Teriak pria itu dan langsung berlari tergesa-gesa, membuat kedua temannya ikut tertarik karena tali yang diikatnya kepada tubuh mereka. Afgan langsung tergelincir dan jatuh ke pinggir celah-celah di lorong tersebut. Mereka bertiga jatuh dan berguling bersama-sama. Rintih mereka bertiga. Apa-apaan sih kamu, Gan? Gara-gara kamu kita jatuh semua nih, bentak Pino seraya membantu Mawar berdiri. Iya, Gan. Kenapa kamu lari tiba-tiba sih? Tanya Mawar sembari membersihkan bajunya. Maaf, aku lihat setan tanpa kepala, makanya aku lari, saut Afgan yang masih mengatur napas kembali. Serius kamu, Gan? Tanya Pino meyakinkan. Iya, aku kan sempat tanya tadi, kamu megang pundak aku enggak? Soalnya aku ngerasa ada yang megang pundak aku. Ketika kamu bilang kamu gak megang pundak aku langsung ngebalik. Pas aku lihat, ternyata ada sosok yang tanpa kepala. Aku langsung kaget lah. Aku langsung berlari. Maaf ya, jadi membuat kita jadi jatuh, ucap Afgan membela diri. Mereka pun melihat sekeliling, merasa tempat itu bukan hutan yang dulu mereka singgahi. Tempat itu terlihat berbeda. Afgan dan Pino juga memperhatikan sekeliling. Dan benar saja,
Hutan itu bukan yang mereka datangi kala itu. Pohon yang tumbuh di sana kebanyakan pohon kelapa, malah terlihat seperti perkebunan. Ayo, kita cek, pinta Afgan, dan mulai berjalan di depan. Mereka melihat sekeliling dan menemukan beberapa tengkorak manusia yang berceceran di sepanjang jalan. Bulu kuduk mereka mulai berdiri. Gan, serem banget tempatnya. Lebih serem dari terakhir kita kesini deh. Tuh lihat, banyak tengkorak manusia di sana. Gerutu Pino yang memang penakut. Alah, udah. Mereka ini kan udah mati. Gak usah takut lah, sahut Afgan dan masih terus berjalan. Mendadak kaki Afgan berhenti. Ia terkejut melihat tanah di hadapannya membentuk beberapa gundukan secara tiba-tiba. Loh. Itu gunungan apa? Ucap Pino. Iya, kok tanahnya gitu sih tiba-tiba? Timpal Mawar. Belum sempat pernyataan wanita itu dijawab, tanah yang mereka injak mendadak bergetar. Kok ada gempa gini sih? Ucap mereka semua. Mereka berpegangan satu sama lain. Lalu gundukan tanah tersebut membuat sebuah lubang. Dari lubang tanah itu bangkitlah beberapa pocong berwajah seram. Para pocong tersebut langsung berdiri tegap, kemudian menatap ke arah Afgan dan kedua temannya. Seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belum sempat mereka melakukan sesuatu, pocong itu mulai mendekat. Lalu dengan cepat, Afgan memberi aba-aba. Lari, ayo. Kedua temannya pun langsung tersentak. Mereka pun mengikuti Afgan berlari. Namun pocong itu masih saja mengejar mereka. Sampai Mawar melihat sebuah bangunan tua dan menyuruh kedua temannya untuk masuk agar bisa berlindung di tempat tersebut. Ayo, cepat masuk. Kita cepat tutup pintunya, pinta Mawar kepada Pino dan Afgan, dan langsung menutup pintu tersebut. Suara benturan keras masih terdengar dari luar. Pintu itu sebetulnya digedor-gedor dari benda keras dari luar. Bagaimana ini, Gan? Tekik Pino seraya menahan pintu agar tidak terbuka. Afgan sedang memutar otak. Kemudian melihat lemari kecil di sana. Ia dan Mawar segera mengangkat lemari tersebut dan kemudian meletakkannya di depan pintu untuk menahan sesuatu yang mencoba masuk. Mereka menepi, meringkuk di pinggir lemari, berharap para pocong itu pergi. Oke, bersambung untuk kali ini dan masih akan dilanjut untuk di video selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam. Kami mohon maaf apabila pembawaan cerita kami masih kurang enak dan masih banyak kesalahan kata dalam pembawaannya. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silahkan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.